Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya agar kita bisa belajar bahasa pemrograman PHP. Apa itu yang dimaksud dengan PHP? Tentunya bukan pemberi harapan palsu ya. Nah, kita lihat di website ini, PHP adalah PHP Hypertext Processor ya. Jadi P itu adalah PHP ya, H itu adalah hypertext, kemudian P itu prosesor. Ini adalah bahasa script yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML ya. Jadi banyak digunakan untuk menulis program situs website yang dinamis. Kemudian untuk pendesainnya itu adalah didesain oleh ya Rasmus Ledorf ya. Cari Rasmus Ledorf ini. Nah, Rasmus Ledorf merupakan seorang pemrograman dari Denmark ya atau Greenland dan pencipta bahasa pemrograman PHP. Rasmus menulis dua versi pertama dari PHP. Ya, kelahirannya ini 22 November 1968 ya, sekarang ini bisa dikatakan usianya 52 tahun ya. Ya, benar nggak ya? Bisa teman-teman cek sendiri ya. Nah, kita lanjut untuk ininya ekstensinya itu bermacam-macam ya, ada PHP ML ya, kemudian PHP 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Banyak ya. Kemudian untuk versi yang sekarang itu yang rilis stabil ada 8.0 ya, yang keluar 25 November 2020, 33 hari yang lalu ya. Kemudian pengembangnya ini adalah PHP Development Team dan Zen Technology ya. Untuk pengimplementasiannya ini menggunakan bahasa C ya. Ya, itu sekilas tentang PHP ya. Logonya kalau PHP itu gajah ya. Gajah seperti itu ikonnya. Nah, untuk bisa menginstal PHP ini ya, atau bisa menggunakan bahasa pemrograman PHP ini, kita perlu baratnya tempat tinggal ya, atau lingkungan untuk PHP ini. Nah, apa saja itu ya yang diperlukan ya. Yang pertama pastinya teman-teman memerlukan install Sublime. Ini untuk kita ngoding. Jadi teman-teman bisa download di https://www.sublemetech.com/3 dan bisa teman-teman pilih sesuai sistem operasinya masing-masing ya. Kalau Windows klik Windows, kalau 64 byte Windowsnya klik yang 64 byte, kalau Linux klik yang Linux ya. Gampang ya kalau untuk mendownloadnya. Kemudian kita selain daripada Sublime ini ya, bisa juga menggunakan text editor yang lainnya. Maksudnya intinya text editor yang harus kita install. Bisa menggunakan Visual Code ya, atau juga bisa menggunakan text editor lainnya ya. Nah, kita di sini akan menggunakan aplikasi ya yang secara lengkap ya, satu bundelan. Itu kita menggunakan di sini karena menggunakan pakai Windows, itu kita menggunakan Exam ya. Atau bisa juga disebut XAMPP. Nah, itu kepanjangan Exam ini adalah itu adalah tempat sistem operasi apapun, maksudnya tempat Apache ya, MySQL, PHP dan Perl ya. Nah, kita coba lihat Apache ini kegunaannya untuk apa ya. Nah, Apache HTTP server ya. Server HTTP Apache atau server web ya, atau www Apache adalah server web yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi. Nah, ini adalah Apache ini adalah server web ya yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi.
yang berguna untuk melayani dan memfungsikan situs web. Nah, gunanya adalah untuk melayani dan memfungsikan situs web. Kemudian ada MySQL. MySQL ini, MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DBMS yang multi alur ya, multi pengguna dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Itu fungsinya MySQL ya. Kemudian kita lanjut lagi. PHP ini adalah bahasa pemrograman ya, yang sudah kita bahas tadi. Kemudian Perl ini juga bahasa pemrograman. Perl adalah bahasa pemrograman untuk segala keperluan ya, yang dikembangkan oleh pertama ya oleh Kali ya, oleh Larry Wall di mesin Linux. Baik, langsung aja ya. Sembari teman-teman mendownload Sublime ini ya. Kita di sini. Nah, ini downloadnya tergantung kecepatan internet teman-teman masing-masing ya. Nah, kita juga bisa mendownload PHP. Tulis saja di sini. Sorry, bukan PHP ya, tapi download Exam. Karena kita lebih simpel menggunakan ini daripada menginstalnya satu persatu ya. Kemudian klik yang Brain. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya, ada versi OS-nya masing-masing. Jadi teman-teman sesuaikan saja dengan versi sistem operasi yang digunakan ya. Saya menggunakan Linux, ya silakan download yang ini, atau menggunakan Mac OS ya. Nah, di sini saya kebetulan menggunakan Windows. Ya, saya akan mendownload ini. Kalau teman-teman ingin download yang terbaru, silakan download yang ini ya. Tapi saya di sini karena menggunakan versi yang lama ya. Jadi menggunakan 7.2 kalau tidak salah ya. Nah, bisa diklik itu, download, dan kemudian keep. Nah, di sini kita melihat ya, besar downloadan kita 155 MB. Itu bisa teman-teman tunggu saja sampai selesai. Kebetulan saya di sini sudah selesai mendownloadnya, jadi tinggal menginstal. Kita langsung ke praktek menginstalnya. Nah, di sini ada Sublime Text ya. Pertama saya install. Ya, double klik saja, kemudian ada menu seperti ini ya. Kemudian ini dicentang saja, dan next, kemudian next, install. Tunggu sampai selesai. Finish. Ya, jadi sangat mudah sekali. Selanjutnya kita install Exam kita. Ya, kita double klik saja. Kemudian klik yes. Ya, kemudian klik next. Kemudian selanjutnya next lagi ya. Nah, di sini kita diminta untuk memilih tempat folder penyimpanan kita ya. Nah, di sini saya akan menggunakan penyimpanan default saja ya. Kalau teman-teman ingin mengaturnya atau memindahkannya di C atau di D, ya silakan ya. Itu sesuai keperluan teman-teman saja. Saya langsung aja klik next. Kemudian bahasanya Inggris, sudah benar, klik next. Kemudian klik next saja. Ya. Ini disilang aja. Kemudian klik next. Ya, ditunggu instalnya sampai selesai ya. Sekitar 2-3 menit. Oke. Ini jika sudah selesai ya, bisa kita klik
finish saja. Sebelum itu kita klik allow access saja yang di sini untuk Windows Security Alert-nya. Kemudian di sini sudah selesai penginstalan examnya, kita klik finish. Kita tunggu sejenak examnya loading. Ya. Jadi untuk tampilan awalnya ketika sudah selesai menginstal exam itu adalah seperti ini. Dan yang perlu dijalankan untuk bisa melakukan coding itu kita perlu menjalankan Apache dan MySQL. Kita klik start. Kemudian klik start lagi. Ini allow access saja. Baik, kalau kita sudah klik start, caranya adalah kita pergi ke C, intinya tempat di mana kita menginstal exam kita tadi. Di sini saya menginstal di disk C ya. Dan saya cari di sini tulisan exam, double klik. Kemudian kita cari htdocs. Ini ya teman-teman, double klik. Nah, disinilah kita bisa melakukan codingan, dan agar codingan kita terbaca, kita bisa membuat folder ya baru atau membuat file exam di sini ya. Maksudnya membuat kode kita itu disimpannya di sini. Ya, langsung aja ke prakteknya. Jadi di sini saya akan membuat folder baru. Klik new folder. Kemudian saya akan tuliskan belajar PHP. Ya, belajar PHP ya. Kemudian enter. Nah, selanjutnya di sini saya akan klik lagi folder latihan 1. Latihan 1 huruf kecil semua ya. Tidak ada pakai spasi dan titik koma, enter. Nah, selanjutnya kita klik kanan, kemudian teks dokumen. Ya. Kemudian kita beri nama index ya, .php. Oke. Nah, sebenarnya namanya bukan hanya indeks ya. Yang penting ekstensinya PHP. Selanjutnya kita double klik. Jadi teman-teman nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, kalau ingin memunculkan folder yang di samping ini, bisa tekan Ctrl K B. Cara serentak. Ctrl dulu, kemudian serentak tekan K dan B. Ya. Kemudian teman-teman, agar lebih memaksimalkan ini ya, text editor kita terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Ya, caranya sangat mudah sekali ya teman-teman. Intinya cari ketiga aplikasi ini ya, a file icon, emmet, text control ya. Jadi itu harus diinstal agar memudahkan kita untuk melakukan coding ya. Seperti itu. Nah, itu ada di video saya yang sebelumnya ya, yang saya buat. Silakan teman-teman lihat terlebih dahulu. Agar kita bisa mengoding, hanya mengetikkan nama bahasa pemrogramannya, kita klik tab, itu bisa otomatis seperti ini. Kalau teman-teman misalnya mengetik gini ya, ini kan lama gitu. Ya. Kadang salah juga gitu ya. Jadi bagusnya diinstal yang optimasi untuk untuk optimasi di Sublime Text ini. Nah, langsung aja kita tes untuk Hello World ya.
Jadi kita klik PHP, kemudian echo, kemudian kita ketikkan hello world. Ya, benar nggak? Ya. Kemudian kita save ya, Ctrl S. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat tulisan hello world ini, ya, artinya echo ini kita menampilkan tulisan hello world ini. Nah, pertanyaannya apakah tampil di mesin pencarian kita? Nah, kita coba saja ya. Jadi klik mesin pencarian kita. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya. Kemudian kita ketikkan http:// ya, localhost/belajar/php/latihan1/. Kemudian tekan enter. Jadi bisa dilihat di sini tulisan hello world sudah tampil di layar kita. Ya, pasti ada pertanyaan. Alamat ini munculnya dari mana? Ya. Jadi alamat localhost/belajar/php/latihan1 ini adalah alamat folder tempat codingan kita diletakkan. Nah, kalau tidak percaya kita lihat di sini ya. Dan kita lihat ya. Jadi kita menyimpan folder untuk nama belajar PHP ya. Itu adalah di htdocs. Kemudian saya menyimpannya tadi di sini ya, membuat folder. Kemudian dalam folder lagi ada index PHP ya. Jadi bisa dikatakan localhost ini adalah tempat examnya ya. Kemudian belajar PHP/latihan1 itu adalah nama folder di dalam htdocs ini. Belajar PHP/latihan1. Ya, yang perlu teman-teman lihat adalah folder setelah htdocs ini, belajar PHP dan latihan 1 ini. Ya. Bisa dilihat ya teman-teman, ini ya. Localhost ini memang sudah ininya apa? Sudah defaultnya. Yang perlu teman-teman perhatikan untuk nama filenya adalah di sini sama atau enggak dengan yang punya teman-teman ya di laptop atau PC teman-teman masing-masing. Ya, belajar PHP latihan 1 ini jangan sampai salah ya. Untuk nama foldernya ini. Kalau salah dia tidak akan bisa. Coba saya kurangin ya angka satunya. Nah, not found. Artinya tidak ditemukan. Tapi kalau kita tambahkan angka 1 ya, hello world. Atau kita buat nama kita sendiri ya. Istriade Putra, ini nama saya. Kemudian Ctrl S save. Ya. Kita lihat di sini, refresh, muncul nama kita. Ya, jadi sangat gampang sekali ya teman-teman. Nah, disinilah kita akan melakukan codingan ya. Atau mengerjakan project kita. Nah, cara menambahkan folder codingan yang sudah kita buat sebelumnya di tablet teks kita ya, di samping ini biar muncul menunya. Intinya lebih mudah kita dalam melakukan codingan ya. Caranya itu bisa klik project, kemudian add folder to project, kemudian kita cari di mana tempat text editor ya, atau project kita yang kita letakkan tadi di belajar PHP dasar ya, di htdocs PHP belajar PHP dasar, kemudian latihan 1, kemudian klik select folder. Secara otomatis di sini akan tampil ya lembar kerja kita. Ini bisa kita klik kanan hapus saja, remove to from project. Nah, jadi teman-teman bisa buka di sini ya. Nanti akan berjejer di sini latihan 1, 2, 3 sampai selesai ya. Insya Allah nanti akan kita kerjakan ya. Baik, itu mungkin tutorial kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar di video ini. Jangan lupa klik like and subscribe, kemudian bagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.